Sebelumnya maaf, Sir. Nggak ada suaranya ya? Sorry. Barangkali Bapak lupa unmute. Ya, saya lupa. Ya, Sir. Nggak, saya mengecek konsentrasi aja. Oke, sekali lagi lah. Sekali lagi. Kalau tense kemarin rujukannya itu ke waktu ya. Apakah tense itu, apakah kejadian atau perbuatan itu waktunya sekarang atau kemarin atau yang telah atau di masa yang lampau. Nah, sekali lagi, aspek itu menunjukkan apakah suatu perbuatan atau peristiwa atau keberadaan atau keadaannya itu sudah selesai atau masih berlangsung. Jadi sekali lagi, aspek itu menunjukkan apa? Apakah si perbuatannya itu sudah selesai atau masih berlangsung? Yang sudah selesai, jika perbuatan atau peristiwanya itu sudah selesai, itu disebut perfect. Sekali lagi, jika si perbuatannya sudah selesai, itu disebut perfect aspect. Jika kejadian atau perbuatannya masih ongoing, masih berlangsung, maka itu disebut progressive aspect. Atau guru Anda mah biasa nyebutnya continuous aspect. Kedengaran yang di Zoom? Kedengeran, Pak. Kedengaran, Jelas, Pak. Pak. Apa? Yang di Zoom apa tadi? Apa saya bilang apa? Aspek itu apa? Halo? Yang di Zoom? Aspek itu apa tadi? Perbuatan yang sudah selesai atau yang belum selesai. Oke, apakah si perbuatannya itu sudah selesai atau belum? Jadi aspek itu menunjukkan apakah perbuatannya sudah selesai atau masih berlangsung. Jika sudah selesai, maka disebut perfect aspek. Jika masih berlangsung, progressive aspek. Kalau tidak ada keterangan, apakah perbuatannya itu tidak ada keterangan selesai atau belum, nah itu disebut simple atau no aspect. Oke, jangan sampai kelewatan. Jangan ngulang sedikit pun. If you snooze, you lose. Apa snooze? Snooze teh ya semacam ngulang snooze. Sekali lagi, aspek itu menunjukkan apakah perbuatan, apakah peristiwanya, ataukah keberadaannya, atau keadaannya itu sudah selesai atau masih berlangsung. Yang sudah selesai disebut perfect aspek, yang masih berlangsung progresif. Yang tidak ada keterangan selesai atau oke, simple atau no aspek. Nah, jadi kita lihat, kita masukkan ke tabel ini. Terlihat? Nggak halangan. Oke. Kita lihat present itu formulanya present verb. Past itu formulanya past verb. Jadi jika subjeknya I, kata kerjanya walk, maka I walk.
Saya ganti subjeknya menjadi she. She walks. Kenapa? Walks-nya di sini ya. She walks. Kenapa menjadi she walks? Subjeknya she ya, kata ganti orang ketiga tunggal. Ini tense-nya apa? Tense-nya present. Ciri present-nya tidak adanya ed lah gitu. Aspeknya simple. Tense-nya present. Aspeknya simple. Ciri tense-nya tidak adanya ed lah gitulah. Ciri aspeknya nggak ada keterangan. Jadi kalau I walk to the school, ini ada keterangan sudah selesai atau belum berjalannya? Every day misal. Kan nggak ada keterangan. Pekerjaan si berjalannya itu atau masih berlangsung atau sudah selesai. Ya nggak tahu, nggak ada keterangan. I walk to the school every day. Masih berlangsung berjalannya? Nggak tahu. Sudah selesai? Nggak tahu. Ya kamu ngomong aja setiap hari saya berjalan ke sekolah. Kan nggak menekankan apakah pekerjaannya selesai atau belum ya. Nah kita ubah menjadi past. Menjadi apa? Walk. Ingat saja ke sini. Bentuk past dari walk itu adalah walk. Kan present verb untuk yang present, past verb untuk yang past. Paham? Paham. Untuk nomor 2, subjeknya she. Kata kerjanya she apa? Pakai S gak? Itu enggak pakai gini. Kenapa? Harusnya gimana? Tambah walked. Kenapa? Karena past. Karena tense-nya past. Ini ke sini tense, ke sini aspek ya. Jadi I walk to the school yesterday. Jika saya tanya dalam kalimat nomor 1, I walk to the school every day, itu verbnya mana? Walk. Ya, tense-nya present. Aspeknya simple. Coba saya ganti subjeknya menjadi cucu. Verbnya gimana? Walk. Tetap ya. Untuk yang present. Untuk yang past. Ini. Tambah apa? Jadi yang berubah-berubah mah hanya di present. Paham ya? Yang berubah hanya di present. Bisa dipahami? Saya. Bisa. Itu yang simple. Present. Makanya dosen guru Anda dulu bilangnya simple. Present, simple, past. Padahal bacanya yang harus sebenarnya mah present simple atau past simple. Itu yang harus baca yang benarnya gitu. Baik, gak apa-apa. Terserahlah. Anda masih sesat atau udah ikut saya? Pak meni sesatnya baik itu mah hanya. Saya juga pernah sesat ya sama.
Silahkan ini ganti subjeknya sama Anda. Ada they, ada we, ada you, ada 7 Asep and Agnes. Nah, ini ada apa lagi? Ada he. Nah, silakan teruskan verbnya ya, itu PR buat Anda. Foto sok. Seolah sesudah dipoto, fotonya bakal dilihat lagi. Dah. Ada pertanyaan dulu? Enggak ya? Jadi rumusnya kalau yang present simple itu formnya present verb. Kalau yang past verb. Tahunya dari mana? Ya lihat saja ke sini. Ya. Kembali lagi ke sini. Oke, saya teruskan. Sekarang kita ke yang present progressive. Rumusnya be plus present participle. Nukumah apa present participle? Lihat ke atas. Nah, yang di mana? Verb ing. Sekali lagi, rumusnya be plus present participle. Itu rumusnya ya. Kecilin dikit. Terlalu kecil. Ya, baiklah, hatinya. Sabinya merahkan. Present participle-nya. Saya kasih subjek lagi. Nomor 9. Subjeknya I. Oke, jadi bentuk verbnya gimana? Masih walk ya? I walking gitu. Pakai be dulu dong. I be walking. I am walking. Kenapa am? Kalau saya nulis begini ya. I am walking to the school. Dalam kalimat nomor 3 ini, apakah ada verb? Mana verbnya? Walking. Apa? Yang di Zoom? Walking. Oke. Walking. Halo, Pi. Apa verbnya? I'm walking, sir. Nah, verbnya adalah am. Jangan menyebut verbnya adalah am. Jangan menyebut verbnya adalah walking saja. Karena verbnya satu kesatuan. Am walking. Kita lihat ke sini. Sekali lagi. I am walking to the school. Ini rada menjerit-jerit. I am walking to the school. Tense-nya apa? Tense-nya? Tense-nya
Present. Aspeknya. Sekali lagi. I am walking to the school. Tense-nya. Aspeknya. Mana ciri tense-nya? Kita lihat yang present itu bentuk present dari be apa? Kan be bentuk presentnya bisa am, bisa is, bisa are, tergantung subjek. Kebetulan di sini subjeknya I. Jadi am ini menunjukkan tense. Present. Walking menunjukkan progresif aspek. Sekali lagi. Jadi kalau ada verb satu rangkaian begini, kan nanti bisa 2, bisa 3 verbnya, bisa 4. Verb itu bisa hanya 1, walk saja, bisa 2, am walking gitu. Bisa nanti 3, bisa 4 malah. Nah, selalu tense-nya itu nempelnya di verb yang pertama. Jadi kalau verbnya satu rangkaian panjang, tense-nya itu nempel di verb yang pertama. Pak M itu verb. Verb apa? Verb kata kerja bantu atau auxiliary verb. Walking-nya main verb. Nah, kayak gitu. Kalau satu rangkaian, ya kita belum ngomongin auxiliary sama main verb ya. Nah, nanti kita ngomongin itu. Kalau satu rangkaian verbnya itu panjang, ingat tense-nya selalu nempel di verb yang pertama. Verb selanjutnya ya bisa macam-macam, bisa memperlihatkan aspek, bisa memperlihatkan voice nantinya. Nah, kebetulan di sini am di sini memperlihatkan present tense. Walking memperlihatkan progresif. Pak, kalau gitu kan progresif itu tadi menunjukkan bahwa pekerjaannya sudah selesai atau masih berlangsung? Masih berlangsung. Maka ketika memaknai I am walking to the school, kapan berjalannya? Sekarang. Karena present tense-nya. Apakah berjalannya sudah selesai? Belum, karena aspeknya progresif. Paham? Ya, paham ya sekarang kenapa tense ada 2? Oke, saya ganti ke past. Jadi gimana verbnya? I itu gandengnya. Ingat formnya itu be present participle. Be menunjukkan tense, present participle menunjukkan aspek. Be untuk yang past, kan ini past ya. Bentuk past dari be itu apa? Was. Karena subjeknya I berarti was. Present participle-nya tetap walking. Ini bacanya gimana? Walking. Kalau Cuk Paluki mah mulutnya kayak mau baca A, tapi dibilangnya O. Walking. Paluki ya ngajar pronunciation Paluki. Nah, mulutnya kayak A, tapi dibacanya O. Walking. I was walking. Ya sama kayak belajar tajwid itu malah. Makharijul huruf. Kenapa was? Karena past, bentuk past dari be itu adalah was atau were. Tapi subjeknya I.
Nah, sekarang saya ganti subjeknya menjadi they. They are walking. Oke, ini merah menunjukkan tense, biru menunjukkan aspek. They are walking to the school. Kapan berjalannya? Sekarang, karena tense-nya present. Apakah sudah selesai berjalannya? Belum, masih berjalan karena aspeknya progresif. Begitu cara memaknainya, saudara. Gitu ya? Oke, nomor 10. Were walking. Saya kopas we. Kenapa were? Karena subjeknya they, tense-nya past. Apakah kejadiannya kapan? They were walking. Ini ya, tuh kalimatnya saya tambahin. When the bomb exploded, they were walking to the school. Ketika bom itu meledak, itu sudah lampau atau sekarang? Ketika kita bercerita kan, ketika bom itu meledak, bomnya meledak kapan? Ketika bercerita, sudah lampau ya. Ketika bom itu meledak, they were walking to the school. Mereka sedang berjalan ke sekolah. Kapan berjalannya? Yang lalu ketika bom itu meledak ya. Apakah ketika bom itu meledak mereka sudah berhenti berjalan? Belum. Karena aspeknya progresif. Jadi kalau saya nanya kapan berarti hubungannya dengan tense. Kalau nanya sudah selesai atau belum berarti hubungannya dengan aspek. Nah, di kalimat ini they were walking to the school, mana verbnya? Were walking. Kapan mereka berjalan? Ketika bom meledak, which is masa lampau. Apakah ketika bom meledak sudah selesai berjalannya? Belum. Mana ciri tense-nya? Were. Mana ciri aspeknya? Walking. Mengerti? Oke, yang di Zoom ada pertanyaan? Halo? Nggak ada, Pak. Ada, siap, mantap. Mengerti yang di Zoom? Mengerti. Mengerti, mantap. Yang di kelas sama? Oke. Itu ya. Konsep aspek, konsep tense itu begitu. Progresif sedang berlangsung. Aspek sudah selesai. Oke, sekarang kita ke present perfect. Kalau tadi present progresif, oh ini tambahan lagi PR-nya. 11 cucu, 12 we, 13 dan selanjutnya Anda ngarang sendiri subjeknya. Asep and tong ahli maca ya. 14 he, 15 she, 16 my cat, 17 you. Nah, gitu.
Silakan teruskan verbnya sama Anda. Untuk PR ya, nanti PR-nya diupload ke LMS. Hah? Nya ieu we tuluikeun. Terserah lah kumaha. Nggak usah ieu we tuluikeun lebih enak kan. Tuluikeun kan jadi untuk membedakan yang mana present, yang mana past, yang mana aspeknya gitu kan. Hah? Terserah rek tulis tangan bae. Oke, sekarang kita ke yang present perfect dan past perfect. 18 subjeknya. Oh, sebelum ke itu ke rumusnya dulu. Formnya have, past, arti sama kene di kopas di dia warnanya. Pangetrokeun lah gitu tok 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 tok. Ya gitu tok 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 gitu aja. Ngertiin nggak? Hah? Nah gitu. Ini kelemahan dindingnya kayak gini. Kelebihannya lagi acara bisa dibuka gitu. Kelihatan nggak punya aula. Enggak, kita ada aula direktorat sama gedung B. Cuma kadang butuh lebih. Oke. Nomor. Oh, B-nya belum diubah. Saya hanya ngetes konsentrasi aja. Have dan past participle. Ini pun sama ya. Oke. Subjek nomor 18. I lagi we. Untuk contoh mah. Oke, 18. Verbnya masih tetap walk. Ini hal. Lapar kalian? Lapar ya? Kalau saya pernah macul, Anda? Saya pernah macul dari jam 8 sampai jam 12 belum lapar. Tapi kalau ngajarnya itu 2 jamnya jenis lapar. Padahal duduk. Oke. I. Verbnya masih walk. Gimana nih bentuknya? I have dan kenapa jadi hidung deh? Have, verbnya masih. Kenapa jadi walk? Lihat past participle atau beberapa cek Anda mah. Verb 3. Oh, past participle bentuknya walk. Gitu. Kalau saya ngomong I have walked for 3 miles, verbnya mana? Have walked. Kok 2? Iya, have-nya menunjukkan tense. Walk-nya menunjukkan aspek. Jadi kalau ada kalimat tadi, I have walked for
3 miles. Kapan berjalannya? Kapan berjalannya? Kapan berjalannya? Sekarang kan tense-nya present. Tense-nya apa ini? Sekali lagi, kalau ada rangkaian verb, tense-nya itu nempel di verb yang pertama. Lihat, have ini tense-nya apa? Present, lihat lagi ke sini. Ada have di sini nggak ada, kita bikin. Weh, kalau nggak ada have. Itu infinitifnya to have. To have. Presentnya have atau has. Pastnya have. Past participle-nya have. Present participle-nya having. Nah, kita lihat lagi ke sini. Jangan sampai lupa. Kalau ada rangkaian verb, artinya verbnya tidak satu, tense-nya itu nempel di verb yang pertama. Have, berarti dalam have walk, tense-nya itu nempel di mana? Have, bukan di walk. Paham? Have ini menunjukkan tense apa? Present. Mana? Lihat tuh kata BAD ke luhur. Capek bolak-balik scroll up, scroll down. Aspeknya perfect, ditunjukkan dengan walk, ditunjukkan dengan past participle. Paham? Kapan berjalannya? I have walked for 3 miles. Kapan berjalannya? Kapan? Sekarang, karena tense-nya present. Sudah selesai belum berjalannya? Karena aspeknya perfect. Paham? Paham ya? Gitu cara memaknainya. Kan Anda suka bingung ya antara perfect dengan past tense, simple past dengan perfect present itu bedanya gimana? Nah, gini cara membedakannya. Lihat aja present atau past ini teh. I have walked for 3 miles. Present atau past? Present, karena have nempelnya sekali lagi di verb yang pertama. Sudah selesai atau belum? Sudah. Karena aspeknya perfect, dicirikan dengan past participle. Jadi yang biru ini menandakan aspek, yang merah menandakan tense. Oke, sekarang ubah ke bentuk past perfect. I had walked. Ini aja berubah ke past. I had walked for 3 miles. Kapan berjalannya? Kapan? Bukan sudah. Lampau. Sudah selesai atau belum? Paham ya? Ganti subjeknya menjadi cucu. Ada yang namanya cucu sini? Nggak ada. Kalau ada yaitu bukan kesengajaan. Oke, kita ganti 19 berarti ya. Cucu apa? Has walked. Kenapa jadi has? Karena subjeknya orang ketiga tunggal. Kemudian tense-nya present. Mana ciri tense-nya? Has. Wih. Ingat, tense itu nempel di verb yang mulai liar atau mulai terang? Atau remang-remang?
Oke, ubah ke dalam bentuk past perfect menjadi cucu masih has. Kenapa menjadi had? Karena past. Sekali lagi, tense-nya itu berubahnya di verb yang pertama. Verb yang kedua hanya menunjukkan as. Mau satu lagi? So, 20. My uncle and my teacher apa? Have atau has? Lihat aja subjeknya ada berapa? 2. Ada 2 berarti harus have. Pastnya kenapa gak berubah ya past mah? Iya, past mah lihat lagi ke sini, nggak ada pilihan past mah. Mau subjeknya apapun tetap had. Mau subjeknya 1, mau subjeknya 1000 tetap had. Kalau yang past, paham ya? Silahkan diteruskan sampai 20 sekian. 21, 22, 2N. Ya ente terserahlah sabriji Anda manggil subjeknya. Sebanyak yang Anda bisa. Paham? Nanti teruskan di sini verbnya. Ini udah minggu ketiga, udah minggu keempat masih ngebahas verb ya. 3 minggu ngebahas verb belum selesai. Kenapa? Pak meleset dari RPS, benar di RPS itu verb itu hanya 3 minggu. Karena satu SKS-nya jadi 30 menit. Coba kalau satu SKS-nya 50 menit, insya Allah sesuai RPS. Gak apa-apa, nanti kita harus Zoom bareng. Di luar hari ini, jam ini, wayahnya ya, kita untuk mengejar target materi di RPS, kita harus Zoom bareng. Waktunya kapan? Di luar kuliah, jam kuliah kalian. Harus bareng, kelas A, B, C-nya harus bisa semua. Karena satu Zoom bareng gitu. Pak, kenapa gak dibayar-bayar? Capek, itu dibayar. Dibayarnya hanya di sini. Kapan? Malam minggu ulah. Yang minta malam minggu mah yang jomblo. Kan jadwalnya bobogohan. Saya mah bae dah halal. Tapi baiklah sugan malam minggu bisa asal teu aya versi berulah. Sekarang perfect progressive. Perfect artinya sudah selesai. Progressive masih berapa? Jadi kumaha Pak? Mabok. Katanya sudah selesai, tapi masih berlangsung. Ya pokoknya gitu heula we lah. Sudah selesai dan masih berlangsung. Riut Pak. Baik. Sekarang 23 misalnya di sini ya. Nah, sebelum ke rumus berarti kita harus motret dulu rumusnya. Jadi ini sebenarnya kayak matematik. Anehnya saya tadi urut kelas tadi. Sudahlah bikin lagi. Ulangan. Saya bikin dulu table kayak gini. Kan ada perfect ya, ada progresif.
digabungkan jadi perfect progressive. Oke. Satu lagi kayaknya ke bawah. Nah, perfect itu tadi rumusnya apa? Have, past, participle. Itu kan? Kalau progresif, be, present, participle. Oke, kita gabung. Perfectnya have, past participle. Progresifnya be, present participle. Nah, ngegabungnya begini. Jangan satu gerak lurus. Nah, have-nya tetap turunkan have, tidak berubah. Sekarang bentuk past participle dari be apa? Bentuk past participle dari be was verb kan past. SMR present. Sekarang past participle apa? Been. Present participle tetap turun present participle. Gitu. Jadi rumusnya kita bisa kopas ke atas. Perfect progressive itu adalah have, been, present participle. Pak ayah rumusnya nya ima menggambarkan konsepnya ya. Konsep penggabungannya seperti ini. Tina buku naon Pak itu saya ngarang sorangan. Formnya have, kok gak mau nurut sih. Nah, have, been, plus, present, participle. Ini formnya. Kira-kira seperti ini. Ribet Pak. Kong jadi mahasiswa. Kongan siapa? Jadi mahasiswa. 23. Subjeknya I. Verbnya gimana? Have been walking. Oke, kita kasih contoh dalam kalimat yang benar. When the bomb exploded, oh, tunggu kaki itu, iya. I have been walking for 3 hours. Misal. Dalam kalimat ini mana verbnya? Have been walking. Begitu panjang ya. Kalau tadi 2, sekarang 3 hours. Oh, Anda sih nggak membenarkan hoursnya? Saya kan lagi ngetes konsentrasi Anda. I have been walking for 3 hours. Verbnya have been walking. Cara memaknainya gimana, Pak? Katanya sudah selesai, tapi masih berlangsung. 3 jamnya sudah mencapai 3 jam. I have been walking for 3 hours. Sudah komplit 3 jamnya? Sudah ya? Berjalannya masih berlangsung? I have been walking for 3 hours. Sudah 3 jam? Jalannya sudah. Jalannya sudah selesai? Belum. Jadi yang sudahnya 3 jam, perfectnya 3 jam,
berjalannya masih. Jadi dia masih ke 3 jam lebih, masih berjalan gitu. Apakah sudah lebih dari 3 jam berjalannya? Apakah sudah lebih dari 3 jam berjalannya? Belum. Baru 3 jam. Apakah 3 jamnya sudah selesai? Berjalannya? Belum. Itulah. Atau ganti Pak, for 3 miles. Apakah sudah mencapai 3 miles? Sudah. Berjalannya sudah selesai? Belum. Menuju mile ke-4. Ini gak ada kelas lagi kan? Saya lanjut dah. Bentar ya. Gak apa-apa. Gitu ya cara memaknainya. Nah, tense-nya yang mana? Tense-nya ada di have. Ini menunjukkan tense. Been. Been-nya menunjukkan aspek perfect. Present participle-nya menunjukkan warna naonnya? Mana kuning? Udah kelihatan? Hijau. Oke. Sekali lagi, have-nya menunjukkan tense. Been menunjukkan perfect aspek. Have-nya menunjukkan tense. Kan tense selalu verb yang I have been walking for 3 miles. Perfect sudah perfect 3 milesnya. Progresif berjalannya. 3 milesnya sudah sampai, tapi berjalannya masih lanjut. Paham ya? Gitu cara memaknainya. Jadi jangan, biasanya guru grammar itu ngomonginnya struktur terus. Tapi cara memaknainya kita bingung. Biasanya kayak gitu. Oke. Sekarang kita ubah subjeknya menjadi cucu. Baiklah cucu. Cucu gimana? Has been walking. Kenapa jadi has? Oke. Has-nya menunjukkan tense. Been-nya menunjukkan perfect-nya. Walking-nya menunjukkan present participle. Walking-nya menunjukkan progresifnya. Paham ya? Oke, ini sama juga. Di sini kayak gitu. 2, 3. I had been walking. I had been walking. Kapan berjalannya? Lampau. Sudah selesai berjalannya? Belum. Kenapa Pak dilampau tapi belum selesai? Lihat deh gini. Gini. Saya nanya ya. Ini nih. I have been walking for 3 miles misal. Kapan ini berjalannya? Kapan? Sekarang karena tense-nya present. Sekali lagi, kapan berjalannya? Sekarang, karena tense-nya present. Sudah selesai berjalannya? Belum. Sudah sampai 3 miles ya? Sudah. Paham? Bagaimana kalau I had been walking for 3 hours misal? Atau I had been walking for 3 hours.
Nah, iya tambahan. When the bomb exploded. I had been walking for 3 hours when the bomb exploded. Kapan berjalannya? Ya, kapan itu teh? Pas bom meledak, dia lagi sudah selesai berjalannya? Belum. Ya, sudah 3 jam berjalan, tapi belum selesai. Kapan itu teh? Ketika bom meledak. Ketika bom sudah meledak, dia masih jalan? Masih. Gitu ya maknanya. Ongko dilampau, tapi masih berjalan. Iya, nggak liar kalau ada konteks seperti ini. Jadi ketika bom itu meledak, saya masih berjalan. Ya. Mungkin ketika polisi datang, when the police came, to the scene, apa scene teh? TKP. When the police came to the scene, I stopped walking. Nah, kelihatan dia kapan selesai berjalannya ya. Makanya yang namanya belajar grammar itu harus tidak bisa lepas dari konteks juga. Harus ada konteksnya. Kalau nggak ada konteks seperti ini, bingung kita memaknainya. Oke. Ini berarti kalau diubah cucu has been walking diubah menjadi past menjadi had been walking. Kepala linter lah. Nah, kayak gitu. Kenapa tetap had? Karena past mah nggak ada lagi pilihan. Ya, bentuknya hanya had. Any question? Understand? Yang di Zoom ada pertanyaan? Masih ada yang di Zoom ini orang-orang? Halo? Ada, Pak. Ada. Ada yang tidak paham? Walah, saya dari tadi gak buka kamera saya ya. Kenapa Adan kamu gak bilang? Nih. Kirain sengaja, Pak. Ada yang kangen sama muka saya, buka aja. Waduh. Ya kamu gak bilang tuh, saya kameranya belum dibuka. Baiklah, senang tuh. Ini lanjutkannya berarti 25 atau 2N gitu kan ya. Subjeknya silahkan tambah lagi. Terus ke bawah. Ini yang di Zoom ada pertanyaan? Nggak ada? Paham-paham? Ya sudah, kalau sudah paham. Kalau nggak punya pertanyaan, jangan maksa bertanya. Udah itu aja. Terima kasih. Thank you for joining in. Jangan lupa, minggu depan berarti PR-nya harus sudah selesai di hari Rabu. Pak. Tuh, korek nanyain. Sok, kumaha? Jadi untuk absen gimana, Pak? Absen kalian nanda tangan we engke lah minggu hareup. Oh, minggu depan aja, Pak. Nah. Oh ya, baik, Pak. Saya teh anak asli atau foto? Background, Pak. Oh, background. Halus oke sih. Ya, sok. Oke. Tadi apa nanya 2N? Iya, tugas. Kan 2N itu 25, 26, 200 kan 2N. Ya, sebanyak mungkin. Ya, harus bisa lah. Ya. File mana ini? Emang Kak Hardi? Oh, ya.
Kayak ka grup WA nya. Untung saya nulis di bornya. Menulis di bor anak gak bisa minta. Siap. Itu aja. Kok ini di mute? Oh, paham. Coba yang di Zoom ngomong dong. Halo. Halo. Iya, Pak. Iya, Bapak. Ya sudah. Duratul Hikmah. Ini yang PMM masih hadir? Masih, Pak. Oke, ada berapa PMM? Yang di Zoom cuma Hah? 2. Cuma 2. Sisanya kemana? Nggak tahu, Pak. Kalian kenal nggak sih? Satu sama lain? Kenal. Satu kampus. Satu kampus. Kenal? Kenal. Ya, Pak. Berarti siapa aja nih yang absen? Kumaha ini teh gak pada hadir? Kalian paham jurusan apa sih kalian? Perminyakan, Pak. Teknik perminyakan, Pak. Oh, saya gak bisa membayangkan gimana tersiksanya Anda belajar grammar. Ya, emang kalian gak ada lagi pilihan ya? Enggak ada. Dipaksa ke bahasa Inggris gitu? Mungkin mendekati. Bukan mendekati sih, Pak. Gimana? Maksudnya kan kami kan juga ini butuh bahasa Inggris gitu. Mungkin. Gitu. Ya gak apa-apa. Gimana rasanya? Tersiksa tidak? Enggak, biasa aja. Ya, saya takut Anda tersiksa belajar grammar. Ini kan saya nggak ngajarin kayak ke umum gitu, ngajarinnya ke anak bahasa Inggris gitu levelnya. Ya nggak apa-apa. Kalau masih bisa dipahami ya, untunglah. Berarti gak merdeka ya karena dikawin paksa dengan grammar. Katanya merdeka belajar tapi dipaksa ini. Ya udah gak apa-apa. Pengalaman aja lah, ambil hikmahnya. Tahun depan jangan PMM lagi. Udah nggak bisa, Pak, nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa lagi ya. Ya, maksudnya ini pelajaran bagi kalian mau PMM itu pastikan sistemnya gimana, jangan sampai dikawin paksa gini. Kasihan juga. Oke, itu aja ya. Thank you for joining in, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. I will end this meeting.